Perkenalkan, nama saya Christopher Santana dari program studi akuntansi kelas 1 dengan NIM 20G10012. Pada zaman sekarang ini, filsafat dikatakan sebagai studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis. Selain itu, ada juga ilmu. Ilmu juga bagian dari salah satu belajar filsafat. Ilmu sendiri menjelaskan tentang dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu. Lalu yang ketiga, ada logika. Logika juga merupakan salah satu dari pembelajaran filsafat. Logika merupakan pembelajaran tentang kecakapan untuk berpikir secara lurus. Kita harus mempelajari tiga hal yang sangat penting ini, karena jika kita hanya belajar salah satu atau mungkin kita tidak lengkap untuk belajarnya, maka sangat percuma kita belajar filsafat, dan juga filsafat tidak bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari secara baik. Lalu apa pentingnya belajar filsafat? Apa pentingnya untuk mengaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari, dalam keseharian kita, dimanapun dan kapanpun? Pentingnya belajar filsafat adalah supaya kita bisa berpikir kritis, dan juga untuk kita bisa berpikir logis agar tidak mudah percaya akan hal-hal yang berbau pada kebohongan, atau bisa dikatakan hal-hal yang berbau hoaks. Jadi belajar filsafat ini sangat penting untuk kita selalu, dan kita harus terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita tidak mudah tertipu oleh mau itu berita yang hoaks ataupun orang yang berusaha menipu kita. Kita harus menggunakan pikiran kita secara logis. Lalu sebagai mahasiswa ataupun manusia, apa yang dilakukan untuk ke depannya? Yang dilakukan adalah bisa untuk mengembangkan filsafat ini, dan juga bisa untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari secara real. Jadi kita harus menggunakan filsafat dengan baik. Kita harus menggunakan pikiran logis secara baik dan menggunakan untuk dampak positif. Lalu pada teori-teori filsafat, dari filsafat memiliki teori yang berbeda-beda dan banyak dikemukakan oleh filsuf-filsuf yang sangat beragam dari zaman-zaman dahulu. Tugas kita untuk kedepannya adalah kita harus saling menghargai antara pendapat dari masing-masing filsuf satu dengan yang lain, supaya tidak terjadi bentrok ataupun tidak terjadi menimbulkan masalah, supaya tetap menjalin persatuan. Dan juga lalu apa misalnya contoh masalah yang bisa diselesaikan dengan filsafat dan ilmu logika ini? Saya ambil contoh dengan saat kita menerima berita hoaks ataupun berita bohong. Filsafat dan ilmu logika sangat digunakan jika kita dalam posisi ini. Dengan menggunakan filsafat dan logika kita jalan, maka kita bisa tahu apakah ini berita hoaks ataupun ini berita asli, dengan cara kita mencari dulu kebenaran. Kita mencari dulu dari sumber-sumber lain, apakah sumber lain mengatakan hal yang sama kepada sumber yang kita terima pertama, ataupun justru mengatakan sebaliknya. Dan juga kita harus cek dari sumber-sumber yang lain juga, tidak hanya satu sumber, supaya kita bisa menilai apakah itu hoaks ataupun tidak. Lalu ada salah satu filsuf yang saya setuju dengan pendapatnya, yaitu filsuf Aristoteles tentang keadilan. Dia mengemukakan keadilan itu adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya. Saya setuju karena memang pada dasarnya hakikat keadilan memang seperti itu. Keadilan
memang mendapatkan apa yang harus kita punya, bukan diatur oleh orang lain, tapi itu yang harus kita punya dan yang harus kita dapatkan. Lalu ada juga yang filsuf yang saya tidak setuju atau kurang setuju, yaitu ada filsuf yang bernama Thales. Thales tentang ya dia mengemukakan tentang unsur penyusun alam semesta. Dia mengatakan pendapatnya yaitu unsur penyusun alam semesta adalah air. Menurut penelitian, bahwa yang benar ialah unsur penyusun tersebut ialah helium dan hidrogen. Jadi saya kurang setuju karena penelitian sudah memberikan fakta yang sebenarnya, yaitu helium dan hidrogen bahwa penyusunnya. Sekian dari saya, terima kasih.